Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial atau cara konfigurasi WLAN pada Cisco Packet Tracer. Pertama-tama pastikan terlebih dahulu kalian sudah punya aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Jika belum ada, kalian bisa download terlebih dahulu. Dan di sini karena saya sudah punya aplikasinya, kita bisa langsung saja masuk dengan cara klik dua kali pada aplikasi Cisco Packet Tracer-nya, lalu tunggu hingga masuk ke aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Cisco Packet Tracer. Untuk selanjutnya kita akan membuat topologinya terlebih dahulu. Untuk topologinya kurang lebih seperti ini. Terdiri dari satu router, 3 buah switch, 2 access point, dan 7 buah PC. Oke, selanjutnya kita akan mulai untuk membuat topologinya. Untuk yang pertama kita membutuhkan satu buah router. Dan untuk menambahkan router kita bisa masuk ke network device, lalu pilih router. Dan di sini saya menggunakan router yang 2811. Kalian klik tahan, lalu geser dan tempatkan di tempat yang kalian inginkan. Selanjutnya kita tambahkan switch juga. Di sini saya menggunakan 3 buah switch dan saya menggunakan tipe yang 2960. Kita taruh dulu di tempat sesuka kalian, bebas. Lalu selanjutnya saya membutuhkan access point. Di sini kita masuk ke wireless device, lalu pilih yang APPT. Saya taruh sini, lalu satu lagi saya taruh sini. Rapikan terlebih dahulu. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan mulai menambahkan untuk lainnya, dan untuk lainnya di sini saya menggunakan 7 buah PC. Kalian masuk ke end device, lalu kalian pilih PC-nya. Di sini saya menggunakan 7 buah PC ya guys ya. Kita tambahkan satu lagi. Oke, udah. Selanjutnya kita akan mulai menghubungkan device satu ke device yang lainnya. Untuk menghubungkannya kita akan menggunakan kabel. Dan untuk menambahkan kabel kalian bisa masuk ke connection. Lalu untuk menghubungkan antara router dengan switch kita bisa menggunakan kabel strike. Karena device-nya berbeda maka kita menggunakan kabel strike. Jika device-nya sama kita menggunakan kabel cross. Contohnya untuk menghubungkan antara switch dengan switch, di sini kita menggunakan kabel cross. Kita pilih kabelnya, lalu kita hubungkan antara switch dengan switch. Begitu juga untuk switch 0 dan switch 2, kita menggunakan kabel cross juga. Lalu untuk switch dengan access point kita menggunakan kabel strike. Kita hubungkan antara switch dengan access point. Begitu juga untuk switch 0 dengan switch 1 menggunakan kabel strike. Lalu untuk PC 1, 2, 5, dan 6 kita akan menghubungkannya ke switch ya guys ya. Maka dari itu kita harus menggunakan kabel strike. Sedangkan untuk PC 0, 3, dan 4 nantinya kita akan hubungkan ke access point-nya. Oke, kita sambung dulu untuk switch dengan PC-nya. Oke, untuk PC-nya kita udah selesai, dan untuk PC 0, 3, dan 4 kita akan menghubungkannya ke access point. Lalu selanjutnya di sini kita bisa mulai untuk konfigurasi pada routernya. Kalian klik pada routernya, lalu kalian pilih config,
lalu masuk ke interface FA0/0. Kalian nyalakan terlebih dahulu, kemudian kalian masuk ke CLI atau command line. Kalian klik, lalu tekan enter. Di sini kalian bisa exit terlebih dahulu, ketik exit lalu enter. Selanjutnya kalian bisa mulai untuk konfigurasi pada routernya. Untuk yang pertama, kalian bisa ketikkan terlebih dahulu interface-nya dengan cara mengetikkan int fa0/0, lalu tekan enter. Dan selanjutnya kalian bisa setting untuk IP-nya. Di sini saya menggunakan untuk IP-nya yaitu IP address atau ADD 192.168.22.1. dan jangan lupa untuk networknya juga kalian ketikkan yaitu 255.255.255.0, lalu kalian tekan enter. Selanjutnya kalian bisa ketikkan no shutdown atau di sini saya mengetikkannya no ESA. Fungsi dari no shutdown ini adalah supaya ketika router kalian mati, maka kalian tidak perlu untuk konfigurasi ulang. Dan ketika sudah, kalian bisa klik enter. Lalu kalian exit. Tekan enter. Selanjutnya kita akan men-setting untuk DHCP servernya. DHCP server sendiri berfungsi agar klien-klien mendapatkan IP-nya secara otomatis. Di sini kalian bisa mengetikkan IP DHCP full, dan untuk namanya di sini saya menggunakan juara. Jika sudah, kalian bisa tekan enter. Selanjutnya kalian bisa setting untuk network address-nya dengan ketik net spasi lalu isikan 192.168.22.0, dan untuk netpassnya juga jangan lupa 255.255.255.0, lalu tekan enter. Selanjutnya untuk default routernya juga jangan lupa kalian ketikkan saja dev lalu isikan 192.168.22.1, lalu tekan enter. Jika sudah, kalian bisa setting untuk DNS servernya. Di sini saya menggunakan DNS server Google yaitu 8.8.8.8. Kalian di sini ketikkan saja DNS strip server lalu 8.8.8. Jika sudah, kalian bisa exit. Selanjutnya kalian simpan dengan cara ketik do.wr. Oke, sampai sini kalian sudah berhasil untuk konfigurasi pada routernya. Selanjutnya kita akan menyeting pada access point-nya. Kalian keluar saja, kalian silang. Lalu kalian masuk ke access point-nya. Di sini kalian klik access point, lalu pilih config, lalu kalian masuk ke port 1. Di sini saya akan mengganti SSID-nya terlebih dahulu. Untuk access point yang pertama, saya menggunakan SSID hebat. Dan saya juga mengisikan untuk sandinya. Kalian pilih dulu WPA2-PSK, lalu kalian ketikkan passwordnya. Selanjutnya kalian keluar. Lalu untuk access point yang kedua juga sama, kalian masuk config port 1. Lalu untuk access point yang kedua ini saya menggunakan SSID bisa. Untuk sandinya saya menggunakan sandi yang sama dengan access point yang pertama, yaitu 123456778. Ya, kalian bisa langsung keluar aja. Lalu supaya PC ini bisa connect ke access point, maka kalian harus setting dulu pada PC-nya.
Di sini kalian bisa langsung saja masuk ke PC-nya, klik PC-nya. Dan untuk yang pertama-tama kalian ganti terlebih dahulu portnya. Kalian ganti portnya terlebih dahulu ke port wireless supaya nantinya bisa ke connect ke access point. Tapi sebelum menggantinya, pastikan terlebih dahulu kalian mematikan PC-nya. Jika tidak dimatikan, maka kalian tidak bisa untuk mengganti portnya. Seperti ini. Maka dari itu kalian harus matikan terlebih dahulu, baru kalian bisa mengganti portnya. Lalu setelah itu kalian nyalakan lagi dan masuk ke desktop. Sini kalian masuk ke desktop, lalu pilih ke yang PC wireless. Selanjutnya kalian pilih connect, lalu refresh satu kali. Untuk PC yang pertama ini saya akan menghubungkan ke access point yang hebat. Untuk sandinya kalian isi terlebih dahulu, lalu connect. Jika sudah muncul tanda seperti itu, maka artinya PC kalian sudah bisa terhubung ke access point. Dan untuk PC yang selanjutnya juga sama. Kalian matikan terlebih dahulu, lalu kalian ganti portnya. Lalu kalian nyalakan lagi, masuk ke desktop, masuk ke PC wireless. Dan untuk yang PC ini saya akan menghubungkannya ke access point yang kedua, yaitu access point bisa. Kalian connect kan, lalu kalian ketikkan sandinya terlebih dahulu. Jika sudah, kalian klik connect, lalu kalian keluar. Dan untuk PC selanjutnya juga sama, cara-caranya sama seperti yang pertama dan yang kedua tadi. Masukkan sandinya terlebih dahulu ya guys ya. Sampai sini kalian sudah berhasil untuk konfigurasi WLAN pada Cisco Packet Tracer. Tapi sebelumnya, karena tadi kita udah setting DHCP server, maka untuk PC-nya juga kita harus ganti IP konfigurasinya dari static ke DHCP supaya nantinya PC-nya mendapatkan IP secara otomatis. Kalian ganti terlebih dahulu dari static ke DHCP. Untuk PC5 dan PC6 juga sama. Kalian ganti terlebih dulu ke DHCP. Oke, sudah. Sampai sini kalian sudah berhasil untuk konfigurasi WLAN pada Cisco Packet Tracer. Oke, sekian aja dari saya. Like video ini kalau suka, dislike kalau nggak suka. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.